Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Sinta Protami. Saya Rizky Wiyanti. Saya Nisa Dwi Kurniawan. Saya Sabila Firenza. Saya Intan Nurmulyadeni. Saya Dita Lestari Baturi. Saya Sofia. Kami ingin mewawancarai Ibu terkait manajemen berbasis sekolah. Jadi insya Allah ketika ada sahabat yang sahabat untuk kita jawab, kita kurang memuaskan dengan kita panggil kita ambil sendiri. Yang pertama, pertanyaannya, apakah manfaat dilakukannya perencanaan dalam manajemen berbasis sekolah di SDN Palestina 03? Sebuah manajemen itu dilakukan suatu perencanaan agar ketika dilaksanakan nanti sesuai dengan sasaran. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus direncanakan lebih dahulu supaya pelaksananya sesuai dengan koridor, sesuai dengan rambu-rambu yang sudah dibuat oleh sekolah tersebut. Jadi tidak melenceng, maka dibuat rencana supaya matang semuanya. Biasanya misalnya ini wawancara, direncanakan wawancara ini, pertanyaan ini, supaya tidak melenceng dari rencana yang telah dibuat. Baik Bu, pertanyaan nomor 2, tujuan dilakukannya perencanaan manajemen berbasis sekolah di SD ini apa? Tujuannya yaitu supaya apa-apa yang kegiatan apapun yang sudah kita rencanakan dalam sebuah rapat, itu rapat kerja tahunan awal tahun ajaran baru, itu agar sasaran-sasaran per poin-poinnya bisa terlaksana dengan baik. Misalnya bidang ekskul kita rencanakan baik. Tujuannya apa? Supaya ekskul itu terlaksana. Kemudian tentang kurikulum, mengapa dibuat rencana kurikulum? Supaya kurikulum terlaksana dengan baik. Jadi, semua itu buat rencana supaya pelaksanaannya sesuai dengan rencananya yang sudah kita buat ketika kita melaksanakan rapat kerja tahun ajaran baru di awalnya, semacam itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang terlibat dalam perencanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah SDN Palestina 03 Pagi? Seluruh stakeholder yang ada, mulai dari kepala sekolah, kemudian pendidik, tenaga kependidikan, kemudian stakeholder dari luar yaitu komite sekolah. Ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, kemudian tenaga kependidikan yaitu operator, penjaga sekolah, kemudian komite. Mengapa komite? Mitra. Komite adalah mitra dari sekolah, merupakan kepanjangan tangan sekolah kepada para wali murid yang ada di sekolah ini. Oke, baik Bu. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan program-program yang telah direncanakan di SDN Kalisari 03? Pelaksanaan program kita sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang sudah kita laksanakan. Kita membuat programnya dulu. Kemudian rencana itu kan dibuat, kalau kita buat RPP. Nah, buat RPP dulu baru dilaksanakan. Nah, itu untuk kewajiban pembelajaran wajib. Kemudian ekskul bagaimana? Ekskul bisa dilaksanakan juga karena apa? Contoh pramuka dalam kurikulum berintegrasi merupakan ekskul wajib, sehingga kita walaupun PJJ tetap kita laksanakan secara jarak jauh. Nah, bagaimana ketika tidak PJJ pada saat seperti dahulu ketika belum ada COVID? Nah, semua rencana-rencana yang kita buat. Pertama, kita menyusun kurikulum, ya, kurikulum yang akan dilaksanakan KTSP, kurikulum satuan pendidikan. Nah, kemudian di dalam kurikulum ada kegiatan intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kita meliputi ada tari, ada marawis, ya,
ada silat, ada voli, ya. Kemudian ada tari sudah tadi ya. Nah, ya hanya itu saja yang baru kita laksanakan. Dulu ada drum bandnya tidak jalan. Nah itu di luar kegiatan mata pelajaran pokok. Nah, dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kita buat misalnya semester 1 kita buat per bulan. Di situ ada hari efektif atau HEB, hari belajar efektif, hari belajar efektif kita pilih, kita cantumkan di situ. Jadi semua sudah direncanakan dalam kalender akademik sekolah. Nah, kalender akademik sekolah itu kita ulas sesuai dengan kalender pendidikan yang ada. Sebab kalender akademik sekolah itu akan beda di antara sekolah satu dengan yang lain. Tapi umumnya sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya ada sekolah adiwiyata, ada sekolah biasa. Kalau sekolah yang adiwiyata tentu dia akan memiliki kurikulum yang berbasis adiwiyata, semacam itu. Walaupun belum semua sekolah berbasis adiwiyata, itu yang dilaksanakan seperti ini. Kalau kita sekolah kali juga masih adiwiyata di tingkat kota. Jadi rencana-rencana yang kita buat dilaksanakan sesuai apa yang sudah kita tentukan sesuai dengan yang tadi dalam rapat kerja tadi. Baik Bu, selanjutnya hambatan apa saja yang dihadapi oleh sekolah dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di SDN Kalisari? Hambatannya yaitu kekurangan adanya tenaga ahli. Hambatannya tenaga ahli. Nah, sehingga dengan adanya hambatan tenaga ahli ini kita harus mengambil tenaga ahli dari luar. Contoh, kita tidak punya guru yang ahli dalam tari, maka kita ambil dari tari dari guru lain. Itu dari segi pengajar. Kemudian dari segi siswa, hambatannya apa? Hambatannya yaitu sekolah ini ada sekolah pinggiran. Artinya pinggiran antara Jakarta dengan Jawa Barat, yaitu Depok. Ya. Sementara sekolah ini, gedung ini ada di wilayah kota Depok. Tapi sekolahannya milik Jakarta, gurunya milik Jakarta, siswanya milik Jakarta. Sehingga kita punya hambatan, ada kalanya sekolah ini udah berkali-kali oleh DPRD Depok digugat akan diambil gedungnya. Itu hambatan, merupakan hambatan. Solusinya apa? Sampai sekarang solusi belum terdapatkan. Apa? Harus ada penyediaan lahan dari pihak yang ingin atau masyarakat yang ingin bersekolah, tapi pihak masyarakat belum menyediakan. Ketika kita punya atau masyarakat bisa menyediakan lahan, maka Pemda DKI akan membuatkan sekolah yang bukan di luar DKI. Itu merupakan suatu masalah. Semacam kalau anak-anaknya ya alhamdulillah, kalau di sini anaknya antusias semua, orang tuanya mendukung. Jadi kendalanya kita hanya itu saja. Jarak tidak masalah, karena kita udah daerah-daerah sekitar sini, yang tidak ada yang jauh. Tuh. Selanjutnya, bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Kepala sekolah jadi selaku penggerak. Nah, selaku penggerak punya job description. Jadi kepala sekolah membagi tugas kepada para guru yang membidangi bidang masing-masing. Ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Tugas pokoknya adalah mengajar, tugas tambahannya ada di bidang masing-masing. Contoh, selaku bendahara, maka kepala sekolah tidak ngurusin uang, artinya bendahara. Kemudian ada wakil kepala sekolah, sehingga ketika ada masalah kepala sekolah ada yang ngatasi, ada yang membantu, mikir dan sebagainya. Kemudian bagian kebersihan, dia punya penjaga, tenaga kebersihan. Kemudian di segi keagamaan, kita punya guru agama yang setiap saat, setiap pagi melakukan suatu pembiasaan untuk pembentukan karakter. Kemudian di bidang perpustakaan ada sendiri yang ditugasi, bidang koperasi ada yang ditugasi, bidang ekskul ada yang ditugasi. Nah, itulah cara kepala sekolah untuk menjalankan manajemen ini. Jadi tidak dikerjakan sendiri, tapi dibagi-bagi di job description. Masing-masing punya job masing-masing. Di luar tugas pokok ada tugas tambahan. Yang ngurusi induk ada sendiri. Supaya apa? Supaya manajemen itu berjalan dengan baik. Tidak mungkin kepala sekolah melaksanakan sendiri. Maka
maka dia punya memberikan suatu tugas tambahan kepada guru-guru yang ada di sini. Selanjutnya, bagaimana peningkatan profesionalisme guru sebelum dan setelah dilakukannya manajemen berbasis sekolah? Guru ketika belum ada manajemen berbasis sekolah ya tentunya dalam melaksanakan tugas tuh kurang terarah, kan tidak ada manajemen. Tapi saya rasa dulu juga manajemen tetap ada kok. Ya, manajemen tetap ada. Jadi manajemen tetap ada. Cuman sekarang yang digerakkan adalah manajemen berbasis sekolah. Ya artinya kita punya otonomi sekolah. Sekolah berhak mengatur rumah tangga sekolah itu sendiri. Nah, dengan adanya manajemen sekolah ini, sehingga guru-guru tersebut akan bekerja sesuai dengan koridor masing-masing, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahannya, sehingga manajemen sekolah ini berjalan dengan lancar, tujuannya tercapai sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan. Iya Bu, selanjutnya bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan setelah dilakukannya manajemen berbasis sekolah? Ya tentunya sangat sangat ada perubahan meningkat yang signifikan. Kenapa? Ketika belum ada manajemen berbasis sekolah, semua tujuan kan kurang tercapai. Kenapa? Guru itu yang mengajar sesuai dengan kebiasaan masing-masing, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Kemudian adanya tugas-tugas tambahan juga belum maksimal. Nah, dengan adanya manajemen berbasis sekolah ini, sehingga semua pelaksanaan tadi apa contohnya? Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah dilakukan setelah adanya manajemen berbasis sekolah, semuanya bisa terarah karena sudah disusun rapi, direncanakan dan rapi, ya, sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan tanggal kegiatan yang akan dilaksanakan, kapan kegiatannya. Ya seperti kita mau melaksanakan PAT, itu sudah tercantum. Kapan melaksanakan PAS sudah tercantum. Kapan melaksanakan PAT sudah tercantum. Ada PAT, ada PAT, dan ujian kapan sudah tercantum. Jadi semuanya sudah direncanakan, tinggal guru melaksanakan. Dia semuanya bisa berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan keagamaan, ya, kemudian kegiatan sekolah yang lainnya, kemudian kegiatan ekskulnya juga semacam itu. Jadi dengan manajemen ini semuanya akan terarah. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan komite, kepala sekolah, dan guru dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Di sini keterlibatannya sangat terlibat. Semua terlibat. Dari awal dikatakan semua stakeholder terlibat. Ya, semua stakeholder terlibat, termasuk mulai dari guru, kepala sekolah, kemudian komite. Nah, itu semua bekerja sama dengan baik. Karena apa? Karena semua yang sudah kita rapatkan rapat awal itu komite kan ikut. Sehingga komite yang tadi merupakan kepanjangan tangan dari sekolah, dia bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan keterangan kepada wali murid melalui wakil-wakil kelas. Ini loh rencana sekolah kita ke depannya. Setahun ke depan yang kita laksanakan ini sudah ada, sudah tertulis, sudah terprogram, kemudian di situ sudah tinggal melaksanakan saja, karena ya itu sudah tercantum dalam kalender akademik. Kalau yang menjadi tugasnya komite sekolah itu apa aja ya Bu? Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan MBS di sekolah. Kalau komite sekolah, kalau komite sekolah dia itu merupakan mitra, ya, mitra kita. Sebagai contoh, begini, misalnya kita akan mengadakan apa ya namanya ya, kegiatan sekolah berupa ekskul, misalnya kita akan mengadakan camping, ya, dalam ekstrakurikuler pramuka. Nah tentunya kita harus rapat komite dulu, rapat dengan komite setuju atau tidak. Nah, sebab yang namanya pramuka kan ada saja ya. Kemudian kita akan mengikuti lomba, contohnya lomba FLS 2N, tentu itu ada sangat melibatkan komite. Karena apa? Memerlukan suatu biaya.
biaya yang di luar di luar RAPBS, di luar RKAS sekolah, bukan RAPBS, RKAS sekolah. Nah, sehingga kita perlu bantuan orang tua. Ya setidak-tidaknya bantuan di situ, misalnya dia latihan, orang tua melatih sendiri, pakaiannya orang tua nyewa sendiri. Kemudian misalnya dalam OSN, bisa ada siswa yang ditunjuk, orang tua ikut berperan dalam apa, melatih anak yang mau lomba. Itulah perannya sangat tinggi. Kemudian dalam kegiatan keagamaan kita mengadakan peringatan hari besar, orang tua terlibat, bahkan kita undang mereka mengikuti peran aktif dalam kegiatan hari-hari besar, hari besar agama, hari besar nasional, 17 Agustus mereka ikut. Orang tua malah rame, yang rame orang tua malah. Ibu, selanjutnya apa saja sih Bu yang menjadi tugas komite sekolah sebagai pengawas dalam pelaksanaan MBS? Komite sekolah tugasnya yaitu bukan berarti mengawasi ya, tapi isinya di situ dalam artian mengawasi, bukan mengawasi secara apa ya, kalau kita melotot bukan ya, mengawasi tapi ikut berperan serta ya, mengawasi tapi ikut berperan serta dalam pelaksanaannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang melenceng ya, hal-hal yang melenceng sekarang kan lagi lagi banyak kasus-kasus pendidikan ya, lagi banyak kasus-kasus pendidikan yang menyangkut orang tua. Sebagai contoh di sini misalnya ada anak yang ya katakanlah sebenarnya guru tidak bermaksud untuk bertindak kasar sebenarnya, tapi orang tua salah tangkap, ya kan, orang tua salah tangkap jadi masalah kan. Nanti komite disitu ikut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan orang tua tersebut, guru, orang tua dan murid. Nah itu komite akan menjadi semacam penengah ya, semacam penengah. Jadi peran serta komite dalam mengawasi pelaksanaan MBS ini, dia benar-benar berperan supaya pelaksanaan itu sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Pertanyaannya sudah selesai Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk wawancara.